Jianto sama Pak Cecep. Di Melbourne sudah jam 22.59. Nah, udah hampir tengah malam. Nanti kita dulukan ya yang di Melbourne karena sudah agak larut malam buat Muhammad Edward. Untuk keynote speaker pada kesempatan selamat bergabung Pak Muhammad Edward. Ya, sama-sama, terima kasih. kasih. Maaf nih agak terlalu malam gitu ya di sana. Sudah jam 23 sekarang ya Pak? Iya, jam 11. Sudah jam 11 malam. Iya, jam 11. Oke, untuk itu kami persingkat bahwa pada seminar nasional malam hari ini, karena speaker Pak Hajianto kami sampaikan lebih dahulu, beliau S1 Sastra Arab kurikulum PT-nya ya di UGM tahun 1985, pasca UI Antropologi tahun 1993, program doktor di UI juga. Terus beliau jabatannya Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah tahun 1993 sampai 1998, Wakil Sekretaris PP Muhammadiyah tahun 2000 sampai 2005, Ketua PP Muhammadiyah 2015 sampai sekarang, dan Wakil Ketua MPR RI tahun 2009 sampai 2014, serta Duta Besar untuk Libanon tahun 2019 sampai sekarang. Titik Dr. Andes Hadrianto Yasin Tohari MA. Kami persilahkan. Silakan Pak Dubes. Mohon yang lainnya di mute supaya jelas suaranya ya. Oke. Silakan Pak Dubes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bi'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Rektor IBM Dr. Zainuddin, Ketua BPH yang saya hormati Ibu Profesor Dr. Masitoh Husnan, yang saya hormati para narasumber, Profesor Dr. Mustari Mustafa ME dari Bangkok atas pendidikan dan kebudayaan di KBRI Bangkok, Bapak Profesor Dr. Sony Julhuda dari PCIM Kuala Lumpur, Malaysia, dan Dr. Cecep Taufikur Rahman, ME dari Kairo, dan Bapak Muhammad Edwards dari Australia. Para peserta seminar yang saya hormati, yang pertama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini waktu Libanon dan malam waktu Indonesia, tengah malam waktu Australia ya. Kita dapat bertemu dalam webinar yang sangat menarik ini yang diprakarsai oleh IBM Muhammadiyah dalam usianya yang baru 5 tahun. IBM di bawah kepemimpinan Pak Rektor Dr. Zainuddin telah banyak sekali melakukan terobosan-terobosan dan kegiatan-kegiatan yang sangat penting dan strategis untuk menunjang pengembangan akademis IBM yang kita sayang ini. Kali ini IBM menggelar sebuah seminar tentang Go Internasional atau Go Internation ya, Muhammadiyah pada abad kedua. Ya, sebuah tema yang sangat menarik ya. Sayang kita tidak memiliki penerjemahan ya
Kalau di negerinya Profesor Sony Zulhuda ini internasional, itu diterjemahkan menjadi antar bangsa. Kita tidak menerjemahkan ke bahasa Indonesia, hanya menyebutnya saja dengan diindonesiakan, tapi tetap berbunyi internasional ya. Internasional. Malaysia, tempat Mas Sony ini lebih banyak ya membuat terjemahan yang sangat Pak Hajri ke mute, Pak. Ke mute, Pak. Pak Hajri. Speakernya Pak Hajri ke mute. Oh ya, ini suka nge-mute sendiri, mungkin dari hostnya ya. Jadi saya tidak ada yang mencet, wong ini di ruangan saya tidak ada orang. Ya. Kok bisa bisa ke unmute itu sendiri ya. Sekarang bunyi ya? Sudah. Ya, tapi nanti diam-diam dia mute sendiri itu. Tapi oke ya. Saya ulang sekali lagi, jadi di Malaysia internasional itu diterjemahkan menjadi antar bangsa. Nah, saudara-saudara sekalian, ya biasanya kata internasional atau internasionalisasi itu ya salah satu antonimnya ya nasionalisasi gitu ya. Ada internasionalisasi lalu nasionalisasi. Nah, nasionalisasi ya itu mempunyai pengertian banyak ya. Seringkali kalau sebuah perusahaan swasta diambil alih oleh negara, itu juga disebut dengan nasionalisasi. Demikian juga kalau ada perusahaan asing, dulu ketika belum ada WTO, ya, belum ada perdagangan bebas seperti sekuat sekarang ini, perusahaan asing di beberapa negara ada yang di take over oleh pemerintah, itu juga disebut dengan nasionalisasi. Ya, itu juga disebut dengan nasionalisasi. Kemudian apa kalau kemudian disebut dengan internasionalisasi itu? Ya, kalau nasionalisasi pengertiannya banyak ya, antara yang saya sebutkan itu tadi. Bisa juga artinya nasionalisasi itu domestikasi, ya, domestikasi. Itu maka dari itu bisa kita sebut sebagai antonim ya, lawan kata dari internasionalisasi. Nah, kalau nasionalisasi kita sudah sangat memahami itu, tinggal kita melihat konteksnya. Tapi internasionalisasi juga bisa memiliki dua pengertian ya. Yang pertama, internasionalisasi itu artinya masalah-masalah yang sebetulnya nasional diangkat ke tingkat internasional, itu juga disebut dengan istilah internasionalisasi. Misalnya pelanggaran HAM di sebuah negara kemudian tidak bisa diselesaikan oleh negara yang bersangkutan, maka oleh mereka yang menuntut atau yang mempunyai kepentingan tersebut, kemudian dilaporkan di Komisi HAM PBB, ya, misalnya ya, Komisi HAM PBB, maka dia bisa disebut sebagai telah melakukan internasionalisasi, ya, internasionalisasi perkara. Nah, itu pengertian yang pertama. Beberapa kali di negara kita juga ada upaya-upaya untuk melakukan
internasionalisasi tersebut dalam kasus-kasus yang biasanya bersinggungan dengan persoalan HAM. Karena tidak diselesaikan di dalam negeri, maka diangkat ke lembaga internasional. Itu disebut internasionalisasi. Nah, dalam pengertian yang kedua, internasionalisasi artinya adalah mengembangkan sebuah paham, sebuah gerakan, atau sebuah organisasi ke tingkat dunia. Nah, itu juga disebut dengan internasionalisasi. Nah, saya rasa pengertian Muhammadiyah abad kedua, go internasional, itu artinya adalah yang saya sebutkan terakhir itu tadi. Jadi, bagaimana menjadikan Muhammadiyah yang sudah berumur lebih dari 1 abad ini melebarkan sayapnya ke lintas negara, lintas nation. Nah, itulah yang kita sebut dengan internasionalisasi gerakan Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah yang semula hanya bersifat nasional di Indonesia saja, tapi kemudian dikembangkan, sayapnya diperlebar, jadi melebarkan sayap sampai ke luar negeri Indonesia. Itu disebut dengan internasionalisasi. Nah, tentu internasionalisasi Muhammadiyah dalam pengertian yang kedua itu tadi sudah dimulai sejak abad-abad pertama dari gerakan Muhammadiyah. Misalnya di Malaysia, di Singapura, di Thailand, itu sudah beberapa dasawarsa yang lalu di abad pertama Muhammadiyah sudah melebarkan sayap ke sana. Tetapi kita menginginkan dan berharap pada abad kedua ini gerakan internasionalisasi Muhammadiyah menjadi semakin mendapatkan bentuknya. Karena memang sebuah gerakan, sebuah paham, isme atau ideologi itu biasanya memang terus berusaha untuk mengembangkan dirinya dan melebarkan sayapnya ke seluruh dunia. Ya. Agama-agama demikian juga. Agama Buddha itu lahir di India, ya, dikembangkan oleh Buddha Gautama, Siddhartha Gautama, tapi kemudian berkembang pesat di luar, dan bahkan di luar India agama Buddha jauh lebih besar daripada agama Buddha di India. Di India agama Buddha tidak pernah bisa menjadi agama negara. Bahkan kemudian didahului atau dikalahkan oleh agama Hindu. Tapi Buddha menjadi besar, bahkan nyaris menjadi agama negara di Burma atau Myanmar, ya, di Myanmar, di Thailand, di beberapa negara di kawasan Indochina, dan juga di Tiongkok, Republik Rakyat Tiongkok, di Jepang, dan beberapa negara yang lain, Buddha mayoritas setidak-tidaknya dianut oleh sebagian besar warga negara di negara-negara yang bersangkutan. Demikian juga fenomena agama Kristen, lahir di Palestina, ya, sekarang berada di bawah kekuasaan Israel, ya. Tapi kemudian setelah Kaisar Konstantin dulu menganut agama Kristen menjadi agama negara di Bizantium, dan kemudian berkembang pesat di Eropa, dan kemudian dari sana dari Eropa justru agama Kristen kemudian mengalami internasionalisasi dan kemudian dianut oleh sebagian besar dari warga negara dunia sekarang ini. Itu juga sebuah proses internasionalisasi. Ya.
Islam, lahir di Makkah, tapi mendapatkan kedudukan yang kuat setelah berhijrah, berpindah ke Madinah, dan dari sana kemudian berkembang di seluruh Jazirah Arab, kemudian keluar dari Jazirah Arab, dan terus mengalami proses internasionalisasi sampai di hampir setengah belahan bumi ini, termasuk di negara-negara non-Arab. Bahkan agama Islam itu dianut lebih banyak oleh orang-orang non-Arab daripada jumlah orang Arab yang beragama Islam. Nah, itu fenomena yang terjadi dalam agama-agama. Sehingga ada orang mengatakan bahwa agama-agama besar itu besar justru setelah hijrah dari kampung halaman tempat kelahirannya. Nah, saudara-saudara sekalian, demikian juga ideologi-ideologi dunia seperti komunisme, sosialisme, liberalisme, kapitalisme, demokrasi, ya, demokrasi. Ya, dia lahir di sebuah kota di Yunani yang sebetulnya itu disebut demokrasi kota, kemudian berkembang sedemikian rupa dan sekarang menjadi gelombang utama di seluruh dunia menganut paham demokrasi. Demikian juga misalnya gagasan tentang nation state itu juga berkembang dan diikuti di seluruh dunia. Dan kita tidak tahu sampai tahun berapa nanti akan bertahan untuk digantikan oleh isme atau ideologi yang lainnya. Sekulerisme sebagai sebuah paham itu juga berawal dari Eropa, terutama setelah Renaissance di Perancis, dan kemudian berkembang luas diikuti di berbagai negara yang menganut sekulerisme, dan bahkan juga gagasan tentang sekulerisme juga melanda bangsa-bangsa Muslim, sehingga setidak-tidaknya menimbulkan perdebatan dan polemik yang sangat serius, sangat keras, bahkan seringkali menimbulkan pertentangan tajam dan melahirkan berbagai mazhab. Nah, saudara-saudara sekalian, saya tidak perlu mengambil contoh terlalu banyak, dan Muhammadiyah pada abad kedua ini memiliki sebuah gagasan untuk memantapkan internasionalisasi gerakan Muhammadiyah. Muhammadiyah yang semula gerakan nasional, bahkan pada awalnya gerakan lokal, ya, sebuah organisasi lokal di Yogyakarta yang dalam semacam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga awalnya mungkin belum merupakan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang lengkap dan sophisticated. Awal-awalnya itu adalah sebuah perkumpulan yang dikhususkan di Yogyakarta. Karena sistem ketatanegaraan pada waktu itu tahun 1912 Republik Indonesia belum ada, yang ada aja sebuah negara-negara kecil, negara-negara atau kerajaan-kerajaan dan kesultanan-kesultanan yang terpisah-pisah, yang jumlahnya puluhan bahkan mungkin sampai ratusan, dan dalam suasana sistem perkembangan ketatanegaraan pada waktu itu, Muhammadiyah adalah gerakan lokal, sebuah organisasi lokal yang terbatas di wilayah Kesultanan Yogyakarta. Bahkan para murid Ahmad Dahlan yang tinggal di Kasunanan Surakarta belum bisa mendirikan cabang Muhammadiyah pada waktu itu, terpaksa menggunakan nama yang lain meskipun ide dan gagasan yang diikutinya adalah gagasan atau ide-ide Muhammadiyah. Dari lokal kemudian setelah itu meluas
ke tingkat nasional, ya. Apalagi ketika kemudian Muhammadiyah diterima dan berkembang di Sumatera Barat, maka sesuai dengan watak merantau, doktrin atau kebudayaan merantau masyarakat Minang, maka kemudian Muhammadiyah dibawa merantau ke seluruh Indonesia, dan Muhammadiyah mendapatkan momentumnya untuk berkembang menjadi sebuah gerakan nasional yang besar. Nah, sudah waktunya Muhammadiyah untuk terus melebarkan sayapnya, bukan hanya keluar dari lokal Yogyakarta, tetapi dan juga bukan hanya keluar dari lingkaran nasional ke wilayah-wilayah negara di Asia Tenggara, tetapi ke seluruh dunia. Nah, saudara-saudara sekalian, ini sesuatu yang sangat penting. Dan karena itu maka perlu kita melakukan melakukan pendekatan secara analitis, ya, pendekatan secara analitis untuk menjawab pertanyaan kira-kira bagaimana bentuk dari go internasional Muhammadiyah itu. Karena Muhammadiyah itu bisa kita lihat dalam beberapa ranah atau beberapa level, ya. Yang pertama, kita melihat Muhammadiyah sebagai sebuah paham, ya. Muhammadiyah sebagai sebuah paham keislaman atau paham keagamaan yang sangat unik, ya. Yang nanti akan kita lihat sebentar. Yang kedua, kita bisa melihat Muhammadiyah sebagai sebuah gerakan, sebagai sebuah movement. Karena Muhammadiyah sendiri menyebut dirinya sebagai gerakan, movement. Dalam anggaran dasar, Muhammadiyah itu menamakan dirinya dan mengklaim dirinya sebagai gerakan, bukan sekedar sebuah organisasi. Yang ketiga, Muhammadiyah bisa kita lihat dalam level sebagai sebuah organisasi, ya, sebagai sebuah organisasi. Dan yang keempat, kita bisa melihat Muhammadiyah sebagai sebuah amal usaha. Karena ini sangat, keempat-empatnya itu sangat khas Muhammadiyah. Coba kita lihat secara sekilas sebagai keynote speech. Saya akan bicara singkat saja secara garis besar. Nanti biar dielaborasi oleh para narasumber kita dari Kairo, Kuala Lumpur, Australia, dan Thailand, ya. Nanti sisi-sisi apa yang bisa kita lihat. Yang pertama, Muhammadiyah sebagai sebuah paham keagamaan. Ya, itu unik, ya. Muhammadiyah itu unik. Di seluruh dunia ini, kalau saudara-saudara pergi kemanapun di seluruh dunia ini, mazhab itu menjadi sesuatu yang sepertinya tidak terhindarkan. Ya. Sepertinya tidak terhindarkan. Biasanya orang akan selalu menanyakan, ya, kalau sudah dekat, ya, kalau sudah tahu dia seorang Muslim, orang biasa lalu biasa menanyakan mazhabnya apa, mazhabnya apa. Itu dalam konteks fikih, itu mazhabnya apa. Nanti jangan-jangan semakin mendalam lagi, bukan hanya mazhab dalam fikih, tapi juga mazhab dalam teologi. Ya, mazhab dalam teologi, ya, dalam ilmu kalam, ya, dalam ilmu kalam. Dan nanti mungkin akan terus berlanjut sampai hal-hal yang detail lagi. Sementara Muhammadiyah tadi saya katakan unik, sebuah pemahaman tentang Islam yang lugas, ya. Muhammadiyah itu pemahamannya tentang Islam itu lugas. Mungkin ini mengundang kritik dari banyak kalangan, karena bagaimana mungkin sebuah agama yang sudah berjalan lebih dari 1400 tahun bisa menjadi sebuah
sedemikian luas, doktrin yang suka diucapkan atau diklaim oleh Muhammadiyah kembali kepada Al-Quran dan Al-Hadis atau Al-Quran dan Sunnah. Sesuatu yang sebetulnya tidak bisa dinyatakan sesimpel itu, ya, dengan pandangan-pandangan teologis. Jadi kalau ditanya jadi teologi Muhammadiyah itu seperti apa, itu juga tidak gampang. Oleh karena itu ini unik, dan karena unik pandangan keislaman Muhammadiyah yang lugas, straightforward, ya, itu sebetulnya sebuah potensi yang untuk sekarang ini di tengah-tengah suasana kehidupan keagamaan dan keislaman yang cenderung sektarianistik seperti yang tampak pada beberapa dasawarsa terakhir ini, maka cara pandang Muhammadiyah terhadap Islam itu bisa jadi akan memiliki relevansi yang tinggi untuk dikembangkan di seluruh dunia. Ketika orang atau umat Islam di berbagai tempat gampang sekali terjebak dalam sektarianisme, baik sektarianisme yang mazhabiyah, ya, bermazhab-mazhab, ya, maupun sektarianisme dalam pandangan teologinya yang kemudian melahirkan kekakuan dan rigiditas yang kemudian ikut memberikan sumbangan bagi terjadinya banyak konflik-konflik di berbagai tempat di dunia, maka pemahaman keislaman Muhammadiyah yang lugas itu relevan. Nah, silakan nanti dielaborasi. Yang kedua, ya, kita melihat Muhammadiyah yaitu dalam ranah sebagai sebuah gerakan. Muhammadiyah ini juga unik sebagai sebuah gerakan. Tidak ada sebuah pun organisasi Islam di dunia ini, baik yang tradisional maupun yang modernis, yang memiliki amal-amal, ya, atau jenis-jenis kegiatan yang sekonkret dan sebesar Muhammadiyah. Di Mesir misalnya ada Ikhwanul Muslimin, di Pakistan ada Jamaat Islam, dan di berbagai negara ada organisasi-organisasi Islam, ya, yang tradisional maupun bahkan yang modern, itu tidak ada yang memiliki amal-amal usaha sebagai ekspresi dari paham keislamannya itu dalam bentuk amal usaha yang sedemikian banyak. Sekolah, rumah sakit, lembaga-lembaga kemanusiaan, ya, yang bergerak di hampir seluruh sektor kehidupan, ya, itu tidak ada. Kalau ada, maka biasanya sebuah lembaga yang sifatnya khusus. Misalnya Turki itu ada Pasiat, ya. Itu sebuah gerakan atau organisasi yang menghimpun orang-orang yang peduli pada bidang pendidikan, lalu kemudian Pasiat ini mendirikan banyak sekolah di Turki, ya. Saya pernah berkunjung, mendapatkan undangan untuk mengunjungi sekolah-sekolah yang dirintis dan didirikan oleh Pasiat, dan juga dia membangun sekolah di lebih dari 100 negara di dunia ini. Mungkin kalau diukur dari jumlah sekolah di luar negeri, Muhammadiyah masih jauh, ya, dari Pasiat. Tetapi kita tahu Pasiat hanya bergerak di bidang pendidikan. Mungkin akhir-akhir ini juga akan merambah ke bidang yang lain, tetapi awal mulanya itu adalah di bidang pendidikan. Nah, karena itu ini juga merupakan hal yang unik, ya. Mungkin istilah unik tidak begitu cocok, ya. Khas mungkin, ya, yang sangat khas di Muhammadiyah. Nah, yang khas di Muhammadiyah ini merupakan modal bagi Muhammadiyah, modal yang sangat penting, ya. Bukan hanya modal social capital, tetapi juga modal
kepercayaan diri, pengalaman untuk merambah ke seluruh dunia ini dengan melebarkan Muhammadiyah, melebarkan sayapnya dengan membangun amal-amal usaha di berbagai negara. Nah, itu sebagai sebuah gerakan. Yang ketiga sebagai sebuah organisasi. Nah, Muhammadiyah berpendapat bahwa orang bisa saja berjuang sendirian di berbagai bidang kehidupan. Berjuang untuk demokrasi bisa sendirian. Berjuang untuk mendirikan sekolah sendirian juga bisa. Bahkan di Indonesia juga banyak pribadi-pribadi yang membuat sekolah, pribadi-pribadi yang membuat rumah sakit, pribadi-pribadi atau hanya keluarga membuat panti asuhan, pribadi-pribadi yang membuat pesantren. Dan Muhammadiyah menghormati itu. Tetapi Muhammadiyah berpendapat bahwa jauh lebih baik jika orang itu berjuang secara berjamaah. Mungkin satu orang atau satu keluarga bisa membuat universitas, bisa membuat sekolah. Dan di Jakarta mulai banyak itu para konglomerat mendirikan universitas. Tapi Muhammadiyah berpendapat bahwa membangun amal-amal usaha seperti itu jauh lebih baik, jauh lebih lumintu, dan jauh lebih berkesinambungan, dan karena itu jauh akan lebih efektif jika dilakukan secara berjamaah. Nah, lebih dijamin kesinambungan dari amal-amal usaha itu. Karena kalau dibuat oleh bisa saja nanti anaknya tidak memiliki ketertarikan untuk melanjutkan amal usaha orang tuanya dan kemudian itu menjadi terlantar atau bahkan dijual. Tetapi kalau dikerjakan secara berjamaah oleh sebuah organisasi yang baik, maka lebih terjamin kelumintuannya. Nah, yang ketiga kekhasan Muhammadiyah adalah bahwa gerakan Muhammadiyah, meskipun Muhammadiyah banyak membuat bangunan-bangunan yang bersifat fisikal, tetapi Muhammadiyah juga memiliki amal-amal usaha yang bersifat human resources, sumber daya manusia, mengembangkan sumber daya manusia. Ya, salah satu misalnya tampak di gambar ini tapak suci. Nah, tapak suci ini sudah menjadi ujung tombak internasionalisasi Muhammadiyah. Tapak suci sudah berkembang di hampir seluruh negara di dunia ini, bahkan di Eropa, di negara-negara Eropa, di negara-negara Barat, agamanya apapun, memiliki latar belakang kebudayaan apapun, bisa menerima tapak suci. Ini juga salah satu model internasionalisasi yang sangat baik. Bahkan di Libanon ini, PCIM Libanon belum ada karena memang belum ada kader Muhammadiyah yang bisa merintis itu, belum ada orang ya. Tetapi tapak suci sudah memiliki pengikut hampir 100. Ya, hampir 100. Wah, dengan seragam tapak suci merah kerah kuning ini, dan kemudian ada simbol tapak suci, ada tulisan Putra Muhammadiyah dan sebagainya. Ini juga salah satu model yang sangat penting, sangat penting untuk semakin memperteguh, memantapkan internasionalisasi Muhammadiyah. Nah, bagian ketiga dari yang ingin saya sampaikan, selama ini internasionalisasi Muhammadiyah mengambil bentuk seperti yang saya sebutkan itu tadi, dan dari segi manusianya itu biasanya mengambil dua bentuk. Bentuk yang pertama adalah orang Muhammadiyah Indonesia pergi ke luar negeri dan bermukim di sana, baik untuk sementara karena studi atau bekerja, atau untuk permanen, dan kemudian di negeri barunya itu mengembangkan Muhammadiyah. Nah, saya rasa corak ini yang sekarang masih mayoritas dari internasionalisasi Muhammadiyah.
Beberapa ormas yang lain juga mengambil pola ini. Misalnya mahasiswa yang berada di Perancis atau di Jerman, yang dia orang Muhammadiyah, kemudian mendirikan cabang istimewa Muhammadiyah di sana. Karena studi. Begitu nanti selesai studinya, kembali ke tanah air, syukur alhamdulillah kalau kemudian ada proses regenerasi yang baik, karena kemudian datang mahasiswa-mahasiswa baru, generasi sesudahnya, yang nanti akan menyambung estafet perjuangan Muhammadiyah. Tapi keadaan bisa sulit jika mengandalkan mahasiswa dan kemudian tidak ada lagi mahasiswa yang belajar ke negara tersebut, maka kemudian bisa menjadi tinggal nama. Maka dari itu pola yang kedua yaitu orang-orang yang dari berbagai negara itu menjadi Muhammadiyah. Nah, ini sangat menarik kalau ini bisa kita lakukan. Maka dari itu internasionalisasi Muhammadiyah dalam bentuk keanggotaan personal seperti yang disebutkan itu tadi perlu segera dipikirkan bagaimana dapat memuhammadiyahkan warga negara dari berbagai negara itu di negaranya masing-masing. Nah, ini akan lebih berkesinambungan, akan lebih lumintu. Nah, untuk sampai ke tingkat itu, maka keberadaan PCIM sekarang itu sangat sentral dan sangat strategis, ya. Sangat sentral dan sangat strategis. Karena dialah yang akan menjadi ujung tombak untuk memperkenalkan, mengembangkan, mengkampanyekan Muhammadiyah. Dan karena itu memang mereka harus dibekali dengan infrastruktur gerakan yang cukup. Baik infrastruktur gerakan yang sifatnya itu fisikal, institusional, maupun infrastruktur gerakan dalam pengertian doktrin-doktrin, pemahaman-pemahaman keislaman yang saya sebutkan di awal tadi, yang sangat khas Muhammadiyah. Yang saya rasa ini sangat relevan pemahaman keislaman Muhammadiyah itu. Ketika ketegangan atau tension antar agama masih sedemikian eksplosif dan sering muncul di berbagai negara, baik karena kesalahpahaman maupun karena kesengajaan, ya, baik karena itu sebuah insiden maupun karena memang sebuah desain, kita perlu melihatnya secara lebih mendalam. Tetapi yang pasti ketegangan antar agama sering terjadi. Islamofobia masih marak. Dan dengan berbagai alasan dan dalihnya, ya mungkin saja bersifat dialektik, interplay antara umat Islam dan umat non-Muslim. Ya, kita mencoba untuk tidak hanya menyalahkan satu pihak, tetapi mungkin masing-masing memberikan kontribusi bagi terjadinya ketegangan-ketegangan tersebut. Dan juga bukan hanya antar agama, tetapi juga antar sekte, sehingga melahirkan sikap-sikap sektarian yang tidak jarang mengambil bentuk takfiri, yaitu kecenderungan untuk mudah mengkafirkan sesama umat Islam hanya karena perbedaan mazhab, perbedaan paham atau pemahaman terhadap ajaran agama. Nah, Muhammadiyah yang memiliki pemahaman keislaman yang khas itu mempunyai peluang yang sangat besar untuk dapat tampil di dunia internasional. Saya rasa tidak masuk akal kalau Muhammadiyah yang sedemikian canggih, ya, sophisticated, ya, secara ajaran kita memiliki seperangkat ajaran yang merupakan hasil dari ijtihad Muhammadiyah dalam berbagai kitab, kitab tarjih, kitab-kitab fikih, ya, ada fikih kebencanaan, fikih air, fikih apalagi Muhammadiyah, fikih kebencanaan air, fikih apa?
fikih anak. Fikih anak dan sebagainya ya itu sangat menarik gitu. Apalagi kalau kemudian nanti kita kembangkan dari teologi kita tafsirkan menjadi fikih, lalu apalagi kemudian kita berlanjut lagi ke antropologi gitu kan. Jadi teologi kebencanaan kita lebih implementatifkan di dalam fikih kebencanaan, dan kemudian kita elaborasikan lagi secara lebih konkret dalam antropologi bencana. Nah, demikian juga tentang air, dari teologi air ke fikih air ke antropologi air. Kemudian apa? Muhammadiyah juga punya banyak fikih kan? Ya, beberapa misalnya ada yang bukan Muhammadiyah dalam pengertian formal tetapi sangat berafiliasi dalam Muhammadiyah, kita juga punya fikih kebinekaan. Jadi teologi kebinekaan, ke fikih kebinekaan, lalu antropologi kebinekaan. Misalnya gitu. Muhammadiyah udah banyak sekali, ada hampir 10 fikih yang kita punyai. Itu sebuah corak pemahaman yang sangat khas, sangat menarik. Dan ini kalau digarap dengan sungguh-sungguh sampai nanti kita bisa ke tingkat antropologi ya, ada nanti kesenian ya, teologi kesenian, ke fikih kesenian, lalu ke antropologi kesenian. Ya. Nah, ini bisa menjadi tawaran Muhammadiyah bagi dunia untuk mengambil pelajaran dari Muhammadiyah dan bahkan mengembangkan paham Muhammadiyah yang sangat khas itu. Yang agama diwujudkan dalam amal-amal konkret, faith in action. Jadi keimanan tetapi dalam aksi. Karena Muhammadiyah tidak ingin menjadi gerakan agama, gerakan keagamaan yang hanya berkutat pada spekulasi teologis. Hanya berkutat kepada perbincangan teologis yang abstrak dan tidak menyambung secara organis dengan kehidupan nyata. Nah, maka Muhammadiyah itu dengan paham dan pemahaman keagamaannya yang sangat khas itu kemudian melahirkan sedikit bicara banyak kerja. Ya, sedikit bicara banyak kerja. Orang jangan terjebak pada spekulasi teologis yang menguras energi, yang karena itu wasting time ya. Dan karena itu maka keislaman Muhammadiyah itu sangat penting dan relevan untuk dikembangkan. Saya rasa itu, saudara-saudara sekalian, beberapa pokok yang bisa diajukan dalam agenda Go Internasional Muhammadiyah 20 ini. Saya tidak percaya Muhammadiyah tidak bisa, karena organisasi-organisasi yang lain saja bisa. Ya. Seperti HTI misalnya, itu menjadi sebuah gerakan internasional. Setuju atau tidak setuju, ya, suka atau tidak suka, dia mengembangkan sayapnya ke seluruh penjuru dan bisa. Bahkan jamaah tabligh itu juga bisa mengembangkan sayapnya ke berbagai negara. Bahkan di negara kita juga besar pengikutnya, jamaah tabligh. Ya. Maka tidak masuk akal kalau sampai Muhammadiyah tidak bisa melakukan jauh lebih baik seperti itu. Karena itu maka kita sangat beruntung pada seminar yang sangat penting hari ini mempunyai narasumber-narasumber yang sekarang sudah menjalankan bagian dari gerakan internasionalisasi Muhammadiyah dari Australia, dari Malaysia, PCIM-nya sangat dinamis di Malaysia, dan kemudian dari Thailand, dan dari berbagai negara yang lain, yang nanti terus akan melakukan koordinasi
dan kolaborasi dengan PCIM di seluruh dunia untuk kemudian sama-sama menjadi ujung tombak dari gerakan Go Internasional Muhammadiyah pada abad kedua Muhammadiyah. Abad pertama sudah kita lalui dan kita sudah merintis melaksanakan banyak hal untuk internasionalisasi Muhammadiyah, dan abad kedua ini harus betul-betul dapat kita lebih mantapkan. Mudah-mudahan ada beberapa hal yang dapat kita ambil dari seminar ini dalam semangat Go Internasional ini. Lebih kurangnya minta maaf. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih dan penghargaan yang sangat tinggi kepada IBM yang telah menyelenggarakan seminar yang sangat produktif ini. Terima kasih. Lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.